Bismillahirrahmanirrahim. Idfa'u al-hududa an ibadillah ma wajadtum lahu madfa'an. Tolaklah kamu akan hukum dari hamba Allah selagi kamu dapatkan baginya, ya enggak? Tuh, ada kelonggaran, ada apa? Kelonggaran. Jadi sesana mungkin supaya orang tersebut ya kan mendapat hukuman yang ringan. Kalau masih ada ya ringanin, itu lebih bagus ya enggak ya, ketimbang diberatin malah enggak benar. An Abi Hurairah hasanun. Apalagi nih, idfanu mautakum wastaqomi solihin. Kuburlah orang-orang mati di antara kamu di tengah-tengah kaum yang soleh. Nah, tapi kalau kita kagak ya, kalau kita nyari kuburan nyari keluarga ya, no, dikuburin sono segomplok keluarga ya, dari engkong, dari baba gitu ya, sekumpul situ ya. Ya tapi semua insya Allah orang soleh gitu ya. Yang bagus kuburinnya yang bagus nih, biar bukan saudara dekat orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh kan dia dapat rodo min riyadil. Lah kebut apalagi tuh yang baru dikuburin orang Badr, bisa jadi dapat anginnya juga dikit-dikit. Bener gitu ya. Kalau bahasa Betawi kesayaban gitu tuh. Dia kesayaban. Jangan dikuburin dekat orang Badr. Orang Badr apa dia? Hufratun min hufarin niron. Lah kesayaban juga itu. Iya, ada yang begitu kesayaban, merasa sakit ya di sebelah, mendengar seksa yang di sebelah dia. Tuh. Jadi kata Nabi, kalau bisa mendem orang mati kamu di tengah-tengah orang yang soleh. Ya sama juga ibarat orang bergaul di dunia. Kalau kita Badr bergaul dengan orang bener, insya Allah ketularan. Nah sama kan ya. Kalau kita bener bergaul sama orang Badr, lagi ngaji bergaul sama orang apa? Gua rasa ngaji bisa berhenti itu. Bener nggak begitu tuh? Nah itu modalnya kayak begitu. Di kuburan juga begitu juga. Kalau bisa ya enggak. Nah kita makanya Sayyidina Umar wasiat, ntar kalau aku mati kalau bisa ngomong sono Masjid Aisyah, biar aku dikuburin di mana bersama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Aisyah nggak ngizin nih, gitu ya. Itu maksudnya begitu ya. Apa lagi itu? Terus Pak Innal, nah ini ada nih Pak Innal mayita yata'azza bijarisu kama yata'azzal hayyu bijarisu. Tuh. Karena kata Nabi, orang yang meninggal merasa sakit, tuh, orang yang mati merasa kurang enak gara-gara bertetangga dengan mayit yang badr. Gitu ya. Itu kan badr. Ya. Kama yata'al hayyu, sebagaimana merasa sakit orang yang hidup, bijarisu, kita hidup. Ya. Bertetangga dengan orang badr. Enak gak gitu tuh? Lah jam 1 malam nyetel buset, kucing garam kencang banget. Mana kita lagi sakit ya, duit kagak, kontrakan 3 bul. Kira-kira bagaimana kita hidup gitu tuh? Nah, jadi kalau bertetangga sama orang jahat, kita juga ikut kagak ikut meringsang. Nah begitu juga di akhir, masya Allah tuh. Ya, dah tadi. Ya. Tapi si lu tetap aja, no ada babanya di sono. Tapi baba mamang insya Allah orang-orang soleh. Apalagi udah saudara orang apa lagi? Orang soleh. Idfanul qatla fi masorihim. Pendam olehmu orang-orang yang terbunuh di dalam perang di tempat dia mati. Ini dulu tanahnya masih lega tuh di Gunung Uhud ya. Di gunung apa? Perang Uhud ya. Nah itu dipendam di situ. Ya. Nah kalau sekarang dipendam situ kagak bisa udah, kalau tempatnya rumah mulu ya tentu dipindahin ke tempat yang lega. Dah gitu. Kalau bisa di mana dia meninggal mati syahid, di situlah dia dikuburin. Dah. Udumani fi inain la akluhu wala uharimuhu. Nih, udumani mananya nih? Madu sama susu. Madu sama apa? Dalam satu bejana. Jadi kita ada susu, kita taruh madu. Kita apain? Kita udek. Itu Nabi bilang, aku kagak apa tuh?
makan dan juga aku kagak haramin. Artinya Nabi nggak mau, tapi nggak diapain. Sama juga sama bawang. Nabi kagak makan apa? Tapi Nabi kagak larang orang makan. Umpamanya di Arab ada jengkol, begitu umpamanya. Dulu ada apa? Di Arab ada apa? Bisa jadi Nabi kagak makan, yang lain juga kagak diapain, kagak dilarang. Ada begitu ya? Nah, jadi namanya diamnya Nabi menandakan boleh. Ada itu hadis dob, apa dob? Binyawak. Tuh, dilihat Nabi dimakan nggak apa-apa, tapi Nabi kagak apa? Nggak makan. Itu tandanya Nabi kalau kagak boleh udah ngomong aja udah haram gitu biar jelas, gitu ya. Dah. Kalau Nabi diam berarti apa tuh? Boleh. Dah. Jadi boleh loh, ya enggak? Apa namanya tuh? Susu sama apa tuh? Sama madu, diapain? Diaduk. Boleh juga lu siapin sama gua, boleh juga. Ya enggak? Gitu. Artinya dimakan, diminum. Apa lagi nih? Adnil azma min pika fa innahu ahna'u wa amru. Dekatkan tulang ke mulutmu. Nah, dekatkan tulang ke mulutmu. Ini makan sok, makan apa? Kalau sok kebanyakan apa? Tulang. Tapi ada apanya? Dagingnya dikit. Jangan digituin pakai tangan, jangan lu pocelin. Jadi pakai mulut aja langsung digarot. Tuh, bener gitu? Iya, insya Allah dah. Nanti kapan-kapan ngesok. Deketin ke mulutmu, artinya pakai mulut, jangan pakai apa? Jangan pakai tangan dianuin. Coba jajalin dah. Nah, gitu. Apalagi gratis, lebih enak lagi. Fa innahu ahna'u wa amru, lebih enak, lebih nikmat. Ya, tuh Nabi yang ngajarin tuh. Makanya kalau makan, kalau masih bisa pakai tangan, pakai apa? Tangan. Lebih nikmat. Tuh, gitu. Habis makan, mau blok pakai tangan. Sisa-sisa blok ada nggak di tangan tuh? Habis itu enak tuh. Kata Nabi kalau perlu piringnya kan masih ada tuh kuning-kuningnya tuh. Diapain? Nah, emang bener. Pernah begitu? Kayaknya malu kita ya. Iya, cuma biasa. Tapi kalau jidat ya. Dah. Terus apa lagi nih? Adnama taqtau fihi yadu sariki samanul mijan. Ini hukum. Paling rendah-rendahnya ya tangan pencuri dipotong kalau nyuri tameng. Dulu ada tameng. Tameng itu kalau orang perang kayak tampah, apa namanya? Tameng buat jagain tombak, pedang. Kalau orang di pedang dijagain pakai apa? Tameng. Kalau orang di tombak dijagain pakai apa? Tameng. Kalau sekarang apa namanya? Perisai. Ya, atau apa namanya sih yang anti yang jaket anti peluru apa namanya? Rompi. Apa namanya? Rompi anti peluru mahal gitu. Nah, tuh kalau nyolong itu dipotong tangannya. Iya, tuh gitu. Jadi serendah-rendahnya pencuri dipotong tangannya, kalau nyuri perisai. Ya, gitu. Nah, berapa kira-kira harganya tuh? Nah, sekarang ada orang nyolong motor. Ya, ini hukum Islam. Kita bicara hukum apa? Islam. Orang nyolong motor. Ya, dipotong ke tangan itu. Dipotong lah motor 20 juta potong. Ya. Nyolong pitik. Enggak, nyolong pitik. Ya. Pokoknya itu dilihat segitu harga. Rompi. Dah. Masya Allah. Emang kalau hukum tegas insya Allah kan takut dah. Ya. Iya, takut banget. Kalau hukum tegas takut banget. Berarti korupsi takut. Berarti ekonomi lancar. Kalau hukum tegas ekonomi lancar, rakyat makmur. Gitu dah pikirin tuh dah. Lo yang muda-muda ada tuh ya, bener gitu? Pasti bener. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, 5 menit lagi. Itu tuh jam 9. Dah. Adna ahlil nar azaban yantailu bina lain min narin yagli dimahu min hararatin na'laihi. Paling rendah-rendahnya ahli neraka udah punya azabnya paling ringan dah, paling rendah paling ringan. Yantailu seseorang pakai sendal bina laini dengan 2 sendalnya
terbuat minarin dari api. Ya Allah. Ya geli dimagu mendidih dia punya apanya? Otaknya. Jadi pakai sendalnya terbuat dari apa? Api. Ya enggak? Panas enggak? Sampai kemana? Ke ubun. Itu paling rendah. Udah lu pikirin tuh. Itu paling apa? Sekarang bagaimana kalau yang paling berat? Dah ntar pulang lu ngerokok, lu sundut bolu. Iya bener. Lu injek pakai kaki. Kira-kira bagaimana? Apalagi sendal terbuat daripada api dipakai mendidih ke atas, itu paling ringan. Masya Allah. Tuh. Min haroroti nali. Kenapa itu otaknya mendidih? Gara-gara kedua sendalnya sangat panas. Masya Allah. Tuh begitu. Itu paling apa tuh? Paling ringan. Udah jangan nekat yang bener dah. Ya enggak? Jangan nekat. Jangan nekat berbuat dosa gitu ya. Agak kuat dengan apanya? Nah sekarang ahli surga yang paling rendah sekarang. Tadi ahli neraka yang paling apa? Paling ringan seksanya. Sekarang ahli surga yang paling rendah nikmatnya. Ya, yang paling rendah nih. Adna ahlil jannati manzilatan. Paling rendah-rendahnya ahli surga, dia punya pangkatnya. Ya, tempatnya alladzi lahu samanuna alfa qadimin. Yang mana dia punya rumah, satu rumah 80.000 pelayan. Paling apa tuh? Paling rendah itu orang masuk surga paling apa? Bagaimana kalau yang paling tinggi surga Firdaus ilin tuh? Paling enak. Terus ya. Wasnatani wasabuna zaujatan. Ini paling rendah nih. Dengerin. Punya bini 72 bidadari. Itu paling apa tuh? Paling rendah. Sebenarnya paling rendahnya 2 bini. 2 apa? 2 bidadari. Itu yang 70 jatah orang kafir kagak dapat dia. Jadi jatah orang kafir masuk neraka. Mestinya kan dia dapat tuh. Akhirnya dikasih jatah buat dia. Anturan 2 jadi berapa? Iya, paham gak nih? Paham gak nih? Ada orang pembagian sembako 100 orang. Kagak datang 50. Bagian kagak datang berapa orang? Dapat enggak kita 2-3 biji sembako? Gara-gara yang nyalain kagak bah. Nah, jadi paling rendah ahli surga, dengerin nih. Mau lo mau? Maulah nih. Paling rendah ahli surga, dia punya pangkatnya, peladennya berapa? 80.000 pelad. Dia punya bidadari berapa? 72 bidadari. Tapi bidadari yang paling cakep bini kita yang ada di dunia kalah dah semuanya. Nah, makanya bini laki kudu masuk apa tuh? Surga, biar bareng-bareng nikmatin surga. Amin ya. Terus apa lagi nih? Dia punya alunya. Watun sobu lahu kubatun min lu'lu'in wa zabarjatin wa yakutin kama bainal habiyah wa son'at. Kemudian dipasangkan untuknya kubah terbuat daripada inten permata dan yakut. Itu udah punya gede kubahnya, jarak antara kampung Habiyah dengan Son'a. Ya begini aja udah lu jangan lu kagak tahu dah Habiyah di sono. Ya, di Son'a, di Yaman. Ya, kagak jauh dah. Udah dari sini aja kita punya rumah gedenya, dari sini ke Pulau Gadung. Terus dari Pulau Gadung ke Semper. Dari Semper kandang sapi Melaka, dari Melaka ke sono no. Kira-kira itu semana itu? Gede banget ya. Nah, itu udah punya kubahnya segitu. Itu paling rendah-rendah orang apa? Masuk surga. Bagaimana orang yang paling tinggi, tengah-tengah, tinggi. Tadi apa? Paling enteng-enteng nyalin neraka. Tadi apa tadi? Pakai sendal. Ya, terbuat daripada. Kemudian otaknya apa? Mendidih. Masya Allah. Dah, gitu ya. Nah, makanya gini, kalau kita lagi makan enak, ingat waduh, ini aja udah enak banget ini. Apalagi apa? Surga. Jadi kita pengen masuk apa? Surga. Kalau kita lagi ngerebus airnya udah mendidih, pala lu deketin tuh. Iya bener. Bener itu nasihat. Iya, lu deketin. Begitu lu ya. Bagaimana api? Nah, jadi kita takut tuh. Paham ya?